Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Tafsir dari Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Selamat datang kembali di video pembelajaran lanjutan tentang Industrial Internet of Things atau IIoT. Pada sesi ketiga ini, kita akan melanjutkan tema membuat aplikasi Android untuk monitoring dan pengendalian sistem kontrol industri berbasis PLC. Di sesi kedua sebelumnya, kita telah belajar membuat dan menguji aplikasi Android dengan fungsi saklar start dan stop, serta pengaturan arah putaran motor kanan dan kiri. Selain itu, kita juga membahas bagaimana membaca sinyal digital dengan menampilkan indikator power, indikator arah putaran, serta indikator kondisi kecepatan motor, apakah lambat, normal, atau cepat. Tujuan pembelajaran di sesi ketiga kali ini, kita akan menuntaskan proses pemrograman aplikasi Android untuk menerima sinyal analog seperti kecepatan motor dan temperatur. Kita juga akan mengirim data analog untuk pengaturan waktu dan kecepatan motor sesuai kebutuhan. Di deskripsi video ini, saya akan sertakan file-file yang diperlukan untuk membantu Anda agar lebih memahami langkah-langkah bagaimana membuat program aplikasi Android untuk monitoring dan pengendalian sistem kontrol industri berbasis PLC menggunakan teknologi Industrial Internet of Things. Mari kita mulai dan pelajari lebih dalam bagaimana membuat program aplikasi Android untuk sistem kontrol industri berbasis PLC yang bisa dikendalikan dan dimonitoring dari jarak jauh dengan teknologi Industrial Internet of Things. Silakan buka program App Inventor yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu program untuk fungsi start-stop, arah putaran kanan dan kiri, serta indikator kondisi kecepatan. Sekarang kita akan membuat layout untuk penerimaan sinyal analog, yang fungsinya membaca nilai kecepatan motor dan temperatur, serta layout untuk penerimaan data analog, yang fungsinya untuk menyeting waktu dan kecepatan. Pertama, buka layar desain di screen 2. Di sini kita akan mulai menambahkan elemen-elemen baru. Selanjutnya, masukkan dua layout horizontal arrangement untuk menampilkan nilai kecepatan dan temperatur. Letakkan layout ini di bawah layout indikator kondisi kecepatan. Atur posisi kedua layout ini secara horizontal di sebelah kiri dan vertikal di bagian bawah. Kemudian, atur tingginya menjadi 50 pixel dan lebarnya fill parent. Langkah berikutnya, tambahkan 3 komponen label di masing-masing layout horizontal yang tadi kita tambahkan. Atur ukuran font setiap label ini menjadi 16. Kemudian edit labelnya. Untuk label pertama, di layout horizontal, kita ganti teksnya menjadi nilai kecepatan. Lalu, di layout horizontal kedua, ganti teks labelnya dengan nilai temperatur. Berikutnya, edit teks label yang kedua di masing-masing layout horizontal. Ganti dengan titik 2 dan ditambah 2 kali spasi. Ini untuk memberikan jarak teks. Lalu pada label ketiga, di masing-masing layout horizontal, ganti teksnya dengan angka 0. Angka ini menunjukkan nilai awal kecepatan dan temperatur ketika sistem tidak aktif atau tidak terhubung dengan MQTT server. Atur lebar label untuk nilai kecepatan dan temperatur menjadi fill parent.
Sementara untuk angka 0, diatur lebarnya menjadi 100 pixel dan posisikan teksnya di tengah. Selanjutnya, cek kembali tampilan di layar Android. Pastikan ukuran dan posisinya sudah sesuai dengan yang direncanakan. Jika sudah sesuai, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat layout untuk pengiriman sinyal analog, yaitu pengaturan nilai waktu dan kecepatan. Langkahnya, tambahkan dua horizontal arrangement di bawah layout nilai temperatur. Kedua layout ini akan digunakan untuk label setting waktu dan slider pengaturan nilai waktu. Setting kedua layout ini dengan tinggi 50 pixel dan lebar pil parent. Kemudian posisikan vertikalnya di bawah. Tambahkan komponen teks atau label di masing-masing layout ini. Pada layout pertama, ganti teksnya menjadi setting waktu. Kemudian, pada layout kedua, ganti teksnya menjadi setting kecepatan. Langkah selanjutnya untuk bagian ini adalah dengan menambahkan satu layout horizontal arrangement lagi di bawah masing-masing layout untuk setting waktu dan setting kecepatan. Atur posisi vertikalnya di posisi center dengan ukuran ketinggian 50 pixel dan lebarnya pil parent. Selanjutnya, tambahkan komponen slider dan text for label pada masing-masing layout horizontal ini. Selanjutnya, ganti nama label pada layout kecepatan menjadi nilai kecepatan. Dan di layout temperatur menjadi nilai temperatur. Selanjutnya, ganti nama slider di layout setting waktu dengan nama slider timer. Dan nama slider di layout settingan kecepatan dengan nama slider kecepatan. Langkah berikutnya, setting slider timer dengan ukuran lebar pil parent, kemudian nilai maksimum 2000, nilai minimumnya 0, dan posisi thumb atau lingkaran pada slide dinilai 0. Selanjutnya untuk slider kecepatan, atur dengan ukuran lebar pil parent, kemudian nilai maksimumnya 1500, nilai minimumnya 0, dan posisi thumb atau lingkaran pada slide dinilai 0. Langkah terakhir untuk bagian ini adalah menyeting label nilai settingan timer dan kecepatan. Atur ukuran hurufnya 16, ketinggian otomatis, dan lebar 100 pixel. Kemudian edit teksnya menjadi 0 sebagai nilai awal tampilan saat slide belum diatur posisinya. Kemudian atur posisi teksnya pada posisi center.
Ganti nama label teks untuk timer menjadi setting timer. Dan label untuk kecepatan menjadi setting kecepatan. Setelah semua tahapan dilakukan, silakan cek hasil desain layout dan pengaturan komponen pada layar HP. Hubungkan HP dengan Meet App Inventor. Perhatikan hasilnya, dan jika sudah sesuai tampilan posisi dan ukurannya, langkah berikutnya kita akan membuat program blok untuk mengaktifkan semua settingan komponen pada layout program. Sekarang kita akan membuat program untuk menerima data berupa sinyal analog, seperti nilai kecepatan dan temperatur, dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, kita perlu melakukan subscribe pada topik yang akan kita terima datanya. Caranya, lakukan duplikat atau salin blok subscribe yang sudah ada. Lalu tambahkan instruksi untuk subscribe topik kecepatan dan temperatur di blok WNURS AI2 MQTT Connection State Change. Dengan perintah subscribe ini, kita memerintahkan aplikasi untuk berlangganan topik tertentu di server MQTT, sehingga kita bisa menerima datanya dari topik tersebut. Selanjutnya, pastikan teks dan nama topik yang ingin di-subscribe sudah dimasukkan dengan benar. Nama topik ini bisa kita cek di komentar program PLC, yaitu output temperatur dan output kecepatan. Langkah berikutnya, lakukan duplikat atau salin blok, logika if then, dan perintah get topic yang sudah ada. Tambahkan blok ini ke dalam blok WNURS AI2 MQTT Publish and Saved. Blok logika if then dengan perintah get topic ini berguna untuk memverifikasi topik yang di-subscribe. Jadi, jika topik yang diterima sesuai, maka kita dapat memproses data yang diterima. Selanjutnya, tambahkan instruksi set label text untuk menampilkan pesan yang diterima sebagai teks di layar aplikasi. Tambahkan elemen blok join text agar data yang diterima dapat ditampilkan sebagai pesan dan dapat digabungkan dengan teks satuan nilai, baik itu temperatur ataupun kecepatan. Pastikan data yang ditampilkan sesuai dengan topik yang kita subscribe, sehingga setiap perubahan data kecepatan dan temperatur akan muncul dan ditampilkan di aplikasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa membuat aplikasi yang mampu menerima dan menampilkan data analog dari server MQTT, seperti kecepatan motor dan temperatur, secara real-time di layar aplikasi. Langkah berikutnya yaitu membuat program untuk mengirim data berupa sinyal analog, seperti settingan waktu atau timer, dan settingan kecepatan motor. Langkah-langkah untuk membuat program ini yaitu: pertama, masukkan blok when slider timer position change, di mana perubahan nilai timer berasal dari perubahan posisi time slider. Selanjutnya, masukkan blok publish X pada blok when slider timer position change. Tambahkan topik yang akan dipublish.
Kemudian pesannya akan dikirim, dan tambahkan logika true untuk mengaktifkan penyimpanan data di broker MQTT. Kemudian, tambahkan quality of service pada level 2. Fungsi utama dari blok program ini adalah untuk mengirim atau mempublish pesan ke broker MQTT. Jadi, setiap kali posisi TAM pada slider timer berubah, nilai baru dari slider ini akan langsung dikirim ke broker melalui topik yang telah dipublish. Langkah berikutnya, tambahkan elemen blok set label timer yang berfungsi untuk menampilkan data yang dikirim melalui topik timer. Dengan ini, kita bisa melihat secara langsung setiap perubahan nilai posisi TAM slider pada tampilan aplikasi. Agar tampilan waktu lebih mudah dibaca, kita perlu menambahkan fungsi matematika. Tambahkan fungsi matematika dengan membagi posisi TAM slider dengan angka 100. Sehingga nilai maksimum slider timer yang diatur hingga nilai 2000 akan tampil di layar dengan nilai maksimum 20 detik. Lakukan langkah yang sama untuk slider kecepatan. Hal yang perlu diingat, pastikan topik yang digunakan sesuai dengan komentar yang tertulis pada program PLC, agar terhindar dari kesalahan penulisan topik. Untuk slider kecepatan, masukkan fungsi matematika dengan membagi posisi TAM slider dengan 30. Hal ini akan mengkonversi nilai maksimum slider yang diatur pada settingan 1500 agar tampil di layar dengan nilai maksimum 50 Hz, sesuai dengan frekuensi maksimum output dari PSD. Setelah selesai membuat programnya, jangan lupa periksa kembali blok program untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan. Jika tidak ada kesalahan, kita lanjutkan dengan tahap pengujian. Sambungkan HP Android ke Meet App Inventor. Kemudian, jalankan simulasi PLC. Tekan tombol koneksi di aplikasi Android untuk menghubungkan ke MQTT Broker. Cek tampilan output power saat tombol start diaktifkan. Atur posisi TAM slider timer untuk mengatur waktu, dan posisi TAM slider kecepatan untuk mengatur kecepatan motor. Terakhir, aktifkan tombol kanan. Perhatikan bagaimana tampilan aplikasi di layar HP dan simulasi program PLC. Apakah bereaksi sesuai dengan perubahan atau tidak? Silakan ulangi pengujiannya untuk meyakinkan bahwa program aplikasi yang dibuat benar-benar handal. Selanjutnya, kita bisa menguji program Android ini bersama dengan program Node-RED yang terhubung dengan simulasi program PLC melalui alamat localhost. Hal penting yang harus diperhatikan adalah pada saat pengujian aplikasi Android ini dengan simulasi program PLC-nya harus disertai dengan program Node-RED yang sudah di-running. Saat tombol kiri di aplikasi Android diaktifkan, maka di dashboard program Node-RED akan menunjukkan arah putaran motor ke kiri dengan kecepatan sesuai settingan slider kecepatan. Saat slider kecepatan dan slider waktu dirubah posisinya, maka akan merubah settingan nilai kecepatan dan waktu. Sehingga saat tombol kanan diaktifkan, maka tampilan dashboard Node-RED akan menunjukkan perubahan data yang masuk. Sekarang kita coba membaca sinyal analog dari sensor temperatur.
Di simulasi program PLC, buka setting analog input sesuai settingan konfigurasi, di mana sensor di program PLC terhubung ke EW1.1 atau channel 1 di terminal input 1. Saat nilai EW1 dirubah melalui slider, maka akan terbaca nilai temperaturnya di aplikasi Android dan di dashboard program Node-RED. Hal ini menunjukkan adanya data yang diterima oleh aplikasi Android dan dashboard Node-RED. Langkah selanjutnya, kita lengkapi program aplikasi ini dengan fasilitas tombol logout untuk kembali ke layar login, serta tombol close untuk menutup aplikasi. Masih di screen 2, buka layar desain. Di sisi layout paling bawah, setelah layout slider kecepatan, tepatkan layout horizontal arrangement. Kemudian, setting layout horizontal ini dengan posisi horizontal dan vertikal di posisi center. Atur ketinggiannya 60 pixel. Dan lebarnya otomatis. Selanjutnya, tambahkan pada layout horizontal tersebut dua komponen button, yang fungsinya sebagai tombol logout dan close. Berikutnya, tambahkan layout horizontal di antara kedua button sebagai pemisah antar keduanya. Langkah selanjutnya, ganti nama button 1 dan button 2. Untuk button 1, ganti namanya menjadi button logout. Sedangkan untuk button 2, ganti namanya menjadi button close. Setting button 1 dengan warna background orange. Kemudian ukuran hurufnya 18, ketinggian fill parent, dan lebar 150 pixel. Beri label button dengan nama logout. Kemudian ulangi langkah tadi untuk menyeting button close. Dengan warna background merah, dan terakhir, beri nama label button dengan nama close. Selanjutnya, setting jarak antar button dengan mengatur layout horizontal antara kedua button dengan lebar 80 pixel. Cek hasil penempatan dan settingan tombol logout dan close di HP Android yang terhubung ke Meet App Inventor. Langkah berikutnya adalah membuat program blok untuk mengaktifkan tombol logout dan close. Untuk mengaktifkan tombol logout, masuk ke layar blok dan buka button logout. Masukkan blok when button logout klik ke project. Selanjutnya, buka kontrol dan tambahkan fungsi open another screen pada blok when button klik. Pastikan screen yang nanti akan dibuka adalah screen 1, yaitu screen login. Langkah berikutnya, untuk mengaktifkan tombol close, buka button close. Dan masukkan blok when button close klik ke project. Kemudian buka kontrol dan tambahkan fungsi close application. Jika desain layout dan program sudah selesai, uji program menggunakan HP Android. Tekan tombol logout dan cek hasilnya. Jika aktif, maka akan muncul screen 1 atau screen login.
Sekarang kita coba login kembali dengan memasukkan username dan password yang benar. Masih dalam simulasi program PLC, aktifkan tombol koneksi untuk menghubungkan aplikasi Android ke MQTT Broker. Jika tombol Start belum berfungsi saat ditekan, ulangi langkah koneksi dengan menekan tombol Disconnect, lalu tekan kembali tombol Connect. Setelah selesai proses koneksi, tekan tombol Start lagi. Nah, di sini kita dapat lihat lampu power aktif dan output power di program PLC pun aktif. Selanjutnya, atur posisi slider waktu untuk menyeting nilai timer. Saat posisi time slider waktu dirubah, nilai settingan timer di program PLC ikut berubah, sama dengan nilai yang ditampilkan di aplikasi Android. Berikutnya, rubah posisi time slider kecepatan. Kemudian tekan tombol kanan. Hasilnya, indikator kanan dan lampu kondisi normal aktif. Sekarang kita buka dashboard program Node-RED. Operasikan sistem kendali dan monitoring ini melalui dashboard Node-RED. Kemudian, perhatikan data yang diterima oleh aplikasi Android. Kita dapat lihat adanya perubahan data yang menunjukkan sistem kontrol dapat dioperasikan dan dimonitoring melalui dashboard Node-RED serta aplikasi Android dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things. Demikian video pembelajaran sesi ketiga tentang membuat program aplikasi Android untuk monitoring dan pengendalian sistem kontrol industri berbasis PLC. Pada video ini kita telah belajar bagaimana membuat program aplikasi Android yang nantinya dapat diaplikasikan untuk memonitor temperatur dan kecepatan motor, serta dapat men-setting waktu kerja dan nilai kecepatan putar motor. Program aplikasi Android ini dapat kita kombinasikan dengan dashboard Node-RED sebagai grafis user interface sistem kontrol industri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.